Hello, this is Miss Neneng. May I speak to Miss Irene, please? Oh, hi, Miss Irene. How are you? By the way, I wonder if you would like to come to my house. We are having a great birthday party. Will you join us? Yes, that's right. On Saturday night at 7 p.m. Don't forget to come, okay? Okay, thanks. I will wait. See you. Good morning, students. How are you today? Okay, the dialogue that you have just heard is discussing about expressions of invitations. What is invitations actually? Okay, let's review the materials. Okay, students, before we continue our materials today, you have to know about the learning objectives atau kompetensi dasar. The first one is students are able to identify the characteristics of various invitations after reading some examples of invitations. The second one, students are able to identify the social function, structure, and language features of both formal and informal invitation. The third one, students are able to invite others formally and give proper responses. The last one, students are able to edit formal invitation cards and letters on the aspects of social function, structures, and language features. Jadi, kompetensi dasar yang harus kalian ketahui adalah yang pertama, siswa harus mampu mengidentifikasi karakteristik jenis-jenis undangan setelah membaca beberapa contoh dari undangan. Yang kedua, siswa harus mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan ciri kebahasaan baik formal maupun informal. Selanjutnya, siswa harus mampu mengundang orang lain secara formal dan memberikan jawaban yang sesuai. Yang terakhir, siswa harus mampu mengedit kartu undangan formal dan surat dari berbagai aspek dari fungsi sosial, struktur, dan ciri kebahasaan. Okay, let's continue with the social function atau fungsi sosial. Consists of two, terdiri dari dua. The first one is to maintain interpersonal relationship in formal context. The second one is to invite someone to formal and social events. Fungsi sosial yang pertama, to maintain, untuk menjalin relationship hubungan interpersonal dalam konteks yang resmi. Yang kedua, to invite someone, mengundang seseorang secara formal dan peristiwa-peristiwa sosial. Now the definitions of invitations. The actions on inviting someone to get somewhere or to do something. And the situations or action that tempts someone to do something or makes a particular outcomes likely. Kesimpulannya dari definisi undangan adalah surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada pihak lain agar pihak lain yang dimaksud datang pada waktu, tempat, acara, atau keperluan yang telah ditentukan. Okay, invitation divided by two, terdiri dari dua. Yang pertama adalah oral invitation, the second one is written invitations. Undangan terdiri dari dua, yang pertama adalah undangan lisan, yang kedua adalah undangan tulisan. For oral invitations, kalian bisa menggunakan berupa dialog atau percakapan. Untuk written invitation, yaitu undangan tulisan. Please pay attention to the table. Nah, berikut ini adalah contoh untuk undangan formality. If you want to make an invitation, for example, I would like to invite you to come to my birthday party. If you are accepting the invitations, you are allowed to say thank you, I would love to. But if you are declined the invitation, you have to say I'm sorry, I have other plans.
Jika kalian ingin membuat sebuah undangan, kalian bisa menggunakan kalimat I would like to invite you to my birthday party, for example, sebagai contoh. Jika kalian menerima, kalian harus menjawab dengan kalimat thank you, I would love to. Tapi jika kalian menolak or decline, kalian bisa menggunakan kalimat I'm sorry but I have other plans. Ketika menolak, kalian harus menjelaskan alasannya seperti apa. Nah, ini adalah pada tabel ini contoh-contoh ada membuat undangan secara formality. Ada juga yang less informal. Biasanya kalian bisa gunakan ketika berbicara dengan teman sejawat. For example, let's go to the movie. Ayo kita pergi ke bioskop. Nah, if you are accepting the invitations, kalian bisa menjawab dengan thanks, I would love to. But if you decline, ketika kamu menolak, kamu bisa menjawab dengan I'm sorry, I can't. I have so many works to do. Next, written invitations atau undangan secara tertulis. Divided by 2, terdiri dari 2. The first one is card style invitation. The second one is letter style invitations. Yang pertama adalah undangan berbentuk kartu. Yang kedua adalah undangan berbentuk surat. Please take a look at the structures of invitations dari card style invitation. Struktur dari sebuah undangan dari kartu undangan. Yang pertama adalah name of the host. Itu adalah nama yang membuat sebuah acara. Yang kedua adalah praising the invitations. Tema dari undangan ini apa? Yang ketiga, kind of event. Jenis eventnya apa? Yang keempat, purpose of the event. Tujuan dari eventnya apa? Yang kelima, date. Jangan lupa, tanggal, hari, dan tahun harus jelas. Yang selanjutnya adalah time. Waktunya kapan diselenggarakannya kegiatan tersebut. Yang ketujuh adalah place, yaitu tempat. Di mana tempatnya harus jelas, alamatnya. Yang kedelapan adalah special instructions. Apakah ada instruksi spesial di dalam undangan tersebut? Yang terakhir adalah where to reply. Kemana kita harus menjawab? Atau di sini biasa dikenal dengan RSVP. Itu adalah bahasa Perancis. Kepanjangan dari Responded Self-Vote Plate atau Confirmation to Come atau Please Reply. Konfirmasi untuk datang. Di sini bisa dicantumkan who to contact, contact address, contact phone number, and email address. Letter style invitation, undangan berbentuk surat. Nah, the structure of invitations-nya terdiri dari, atau struktur undangannya terdiri dari yang pertama adalah date of the letter, tanggal surat. Second one is invite and his or her address. Undangan kepada siapa ditujukan. Lalu yang ketiga adalah salutations or greeting. Ini adalah salam pembuka. Lalu dilanjutkan oleh body of the letter. Isi surat kira-kira apa? Nah, isinya terdiri dari place, date, and time of the occasion. Tempat, tanggal, dan waktu dari acara tersebut. Ya, di sini sudah diberitahukan dengan menggunakan tanda panah. Lalu isi dari suratnya bisa juga berupa the kind of event. Acaranya jenisnya seperti apa? Lalu ada purpose of the event. Tujuannya dari event ini apa? Ya, kalian nanti bisa baca dan pahami the body of the letter-nya seperti apa. Lalu yang kelima adalah RSVP atau Responded Self-Vote Plate. Ini adalah kemana kita akan konfirmasi untuk datang. Ya, di sini kalimatnya please tell me whether you are able to come by calling me. Berarti di sini kalian memberikan jawaban kehadirannya bisa dengan menelpon pada nomor tersebut. Lalu closing adalah salam penutup dan the host names. Siapa yang mengirimkan surat tersebut? Di sini disebutkan Tony Montana. Okay, this is the end of the explanations. Ini adalah akhir dari penjelasan.
tentang invitations. Berikut adalah the example of a dialogue. Ini adalah contoh dialog antara Miss Iren dan Miss Neneng. Ini adalah contoh dari oral invitations, undangan secara lisan, ya, berupa dialog atau percakapan. This is the example of letter style invitations. Okay, students, I think this is the end of our lesson. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.